الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمكم الله, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai biasa kita bersama-sama mengucapkan salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar iryaqil aghyar sayyidina Muhammadul Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ridwan. Dan kebetulan detik-detik ini hujan turun. Menurut hadis yang sahih, hujan itu adalah rahmat. Dan sunnah di waktu hujan turun kita berdoa kepada Allah, dan doa yang baik itu akan diterima oleh Allah. Masyaallah ini Kitab yang ke-22 berjudul Bahan-bahan Perkenan. Makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjenis-jenis, berupa-rupa. Yang paling suka lupa adalah manusia. Manusia ini termasuk makhluk yang paling suka lupa. Karenanya nama manusia ini insan. Salah seorang syair berkata, "Wa ma summiyal insanu illa li nafsihi walal qalbu illa annahu yataqallabu." Manusia dinamai manusia, dinamai insan karena seringnya dia lupa. Dan qalb, hati, dinamai hati karena dia berbolak-balik. Itu sebabnya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW diriwayatkan membaca doa, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku atas dasar agamamu Islam. Karena manusia ini adalah makhluk pelupa, maka di dalam Al-Quran sering disebut perkataan zakir, peringatkanlah ya Muhammad. Kalimat zakir wa zakar yazakkar ila akhirih tidak kurang dari 150 kali. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata zakir dan dari urat katanya ini. Misalnya, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan peringatkanlah mereka ya Muhammad, karena
berguna kepada kaum mukmin. Kemudian wadzakir innafa'atiz dzikra. Wadzakir innama anta mudzakir. Wadhkuru id antum qalilun mustad'afun. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Hadza dzikr. Alhasil kira-kira 150 atau 170 ayat. Sayangnya umat yang paling suka lupa dari manusia, dari jenis manusia ini adalah umat Islam. Ada orang mengatakan karena tubuhnya, ada orang mengatakan karena tidak mancepnya itu iman, sehingga apa yang melintas tidak diingat, tidak diambil pelajaran daripadanya. Mesir membawa ideologi komunis misalnya, dan ideologi komunis itu menyebabkan orang Arab seluruhnya hancur, berantakan, difitnah, diadu domba oleh komunis dan paham komunis dan orang-orang komunis. Apakah yang lain lantas ingat bahwa pada tahun 53 ada kudeta berdasarkan paham komunis, lalu orang Arab berantakan sampai sekarang ini? Apa ada orang ingat hal ini? Sampai sekarang belum. Sudah lupa, sekarang akan memperbaiki hubungan lagi dengan komunis. Mesir mengusir komunis. Afghanistan 1 minggu yang lalu kudeta dan minta manggil komunis. Jadi lupa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mesir dan hampir 80% dari umat Arab akibat paham komunis, akibat kekeliruan membawa komunis. Itu lupa. Sekarang mau cumbu-cumbuan lagi dengan komunis. Mestinya Nabi SAW bersabda, la yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Tidak ada orang yang beriman disengat oleh serangga 2 kali dari 1 lubang. Tidak ada orang beriman. Kalau ada manusia disengat oleh serangga sampai 2 kali dari 1 lubang, ini bukan mukmin. La yuldagul mu'minu min juhrin marratain. Tapi mukmin zaman ini yang mengaku dirinya mukmin disengat dari 1 lubang 10 kali dan dia tidak ingat lagi. Karenanya ratusan ayat diturunkan oleh Allah untuk selalu mengingatkan kita. Awas kesalahan-kesalahanmu yang dulu. Jangan kamu lupakan lalu kamu kerjakan lagi. Orang mengerjakan dosa karena lupa, karena tidak sadar. Sebab manusia ini 2 macam. Ada yang ya'mal su'an, ada yang yadlim nafsah. Orang yang mengerjakan kejahatan itu biasanya direncanakan. Kalau ada istilah ya'mal su', itu memakai rencana. Merencanakan bagaimana memancing temannya untuk memberikan uang, lalu disikat itu uang sama sekali tidak dibayar. Pakai rencana. Ini namanya wa man ya'mal su'an. Tetapi au yadlim nafsah, dia tidak mempunyai rencana apa-apa. Jalan kena radiasi setan, lalu dia berbuat maksiat. Jadi niatnya dari rumah mau pergi ke pasar, di tengah-tengah jalan kelihatan perempuan dan secukupnya. Berputar pikirannya orang ini sampai tidak jadi pergi pasar, ngejar perempuan ini. Karena dia sudah siap, maka jadilah maksiat ini. Ini namanya yadlim nafsah.
Jadi dalam yaghlib nafsah, karena kepergok oleh radiasi yang dilihat terus sampai rohnya kena sinar-sinar gamma dari setan, lalu lemah, lalu tertarik, lalu berbuat kejahatan, tapi dia tidak merencanakan itu. Yang pertama, yang sedia dengan perangkap tertentu, dua-dua ini kalau ingat lalu minta maaf kepada Allah, Allah memaafkan. Waman ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha tawwaban rahim. Dua-dua ini kalau mau ingat, minta maaf dan ampun, memperlihatkan bahwa hatinya menangis karena kekeliruan ini, maka orang-orang itu akan menjumpai Allah masih tetap pemaaf, pengampun. Ma'asyiral muslimin, umat Islam mempunyai sejarah paling gemilangnya dari antara bangsa. Tidak ada di dunia bangsa yang mempunyai sejarah paling gemilang kecuali bangsa Islam. Tetapi setelah mereka tahu bahwa yang menaungi kegemilangan ini adalah Al-Quran, kebudayaan dan peradaban mereka itu berkembang dengan teratur dan baik dengan naungan Al-Quran. Sekarang mereka malah mengimpor ideologi dan falsafah di luar Al-Quran sama sekali, dan malah mencari juga kemenangan dan kejayaan seperti dulu. Ini orang ini lupa. Ini perlu disedarkan. Tidak ada falsafah di luar Al-Quran dan sunnah Nabi yang akan bisa menjayakan umat Islam ini. Saya garis bawahi umat Islam. Umat yang lain tidak termasuk kompetensi saya untuk menilai dari mana mereka punya kejayaan. Yang jelas kejayaannya bendawi, filsafahnya juga bendawi. Kita lain. Ma'asyiral muslimin, setelah panjang lebar ini muqaddimah, saya sekarang akan masuk pada pokok materi dari Diktat ke-22. Karena itu semua Rasulullah SAW dalam penutup pidatonya yang panjang ini, beliau mengatakan, innama yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati azrur. Jadi kata orang Surabaya, dicupel. Ingatlah semua bahwa kamu ini nanti akan digiring ke satu tempat yang lebarnya 4 kilat. Apa itu tempat yang lebarnya 4 kilat? Kuburan. Karena itu, tindak tandukmu, pikiranmu, segala sepak terjangmu, ingat, ukurlah bahwa kamu berjalan ke situ. Dan itu artinya kamu akan ditempatkan buat selama-lamanya di situ. Kemudian ada kebangkitan, kemudian ada hisab, ada iqab, dan disusul wal amru bi akhirati. Segala sesuatu itu dinilai dengan kesudahannya. Apa kesudahan Anda sebelum Anda dibawa masuk ke tempat yang lebarnya 4 jengkal, panjangnya 2 meter itu? Apa kesudahannya? Kesudahan itu bisa saudara ciptakan sendiri dengan takdir Allah. Yang ingin mati sujud, yang harus memperbanyak sholat. Yang ingin dimatikan oleh Allah, atau dengan kata yang seperti istilah hadis, yang ingin ditempatkan ke
tempat 4 jengkal lebar dan 2 meter panjang itu dalam hatinya sujud, harus dia sanggup memperbanyak sholat. Sebab al-amru di akhirat, nanti sholat itu mesti menutup riwayat hidup kita itu. Kalau saudara ingin mati dalam kata-kata baca Quran di masjid, ya harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Sayyid Rashid Ridho, muridnya Syekh Muhammad Abdul, kadernya Muhammad Abdul ini meninggal di atas mobil sambil membaca Al-Quran. Tutuannya itu, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits fatir as-samawati wal ardh tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ini manusia dari riwayat hidupnya dia tidak pernah pisah dengan Al-Quran bacanya. Hafal Quran sejak dia di sekolah dasar. Dan terus penutupnya, ya Allah, Engkau telah memberi kepadaku kerajaan. Ini riwayatnya Nabi Sulaiman dalam membaca riwayat Nabi Sulaiman. Engkau telah memberi kepadaku kerajaan yang maha besar seperti ini. Dan Engkau telah memberi kepadaku pengertian, ilmu, pengetahuan tentang Alkitab dan Quran ini. Engkau pencipta langit-langit dan bumi. Matikanlah aku ini dalam keadaan iman dan Islam. Dan susulkan saya sesudah saya mati ke kalangan orang-orang yang saleh. Habis begitu menghembus nafasnya terakhir. Sopirnya yang mau pergi Iskandaria belum tahu ini yang di belakang ini mati. Tidak ada suara. Tapi dia tahu bahwa bacaan berhenti. Rupanya ini sedang ngeliat tidur. Padahal tidur untuk selama-lamanya. Jadi barang siapa di antara kita yang mau begitu, perbanyaklah baca Quran. Yang mau mati dalam keadaan membangun masjid, ya harus habis selesai masjid bangun lagi. Itu konsekuensinya. Nah kalau orang hidupnya dari bioskop ke bioskop, dari tempat samra ke tempat samra, dari kasino ke kasino, lalu dia minta mati sujud, itu apa yang bisa kira-kira? Akhirnya itu adalah yang dihidupi tadi. Maka karena itu kita harus memperhitungkan detik-detik terakhir. Detik itu adalah yang menentukan kita akan selamat atau tidak. Bilakul amal qawmuh, yang mempengaruhi dan menentukan amalan adalah hukmnya. Ma'asyiral muslimin. Dari hadis yang lain, beliau SAW bersabda, kalau Anda sholat, khusyuklah. Kalau kita memakai term khusyuklah. Kalau Rasulullah SAW membuat satu contoh, yang saya sedang membaca itu hadis, tergerak hati saya untuk mencoba ke situ. Apa sabda Rasul? Rasul bersabda, "Shalli salat muwaddi'." Dalam pesanannya kepada salah satu sahabat, kalau Anda sholatlah seperti orang sudah pamitan kepada Allah. Seakan-akan habis sholat ini saya sudah tidak sholat lagi, mati. Habis sholat ini saya dicabut roh saya. Orang yang mau berbuat begini, sholli salat dan muwaddi', ini biasanya orang yang khusyuk. Sebab ini penghabisan. Tumpuan hajatku akan kuserahkan kepada Allah. Ku panjatkan segala jenis khusyuk yang bisa saya kerjakan, saya akan kerjakan di situ. Sebab ini muwaddi', ini sholat selamat tinggal. Begitu juga kita.
Kalau kita ingin dapat melakukan salatan wajah, kita mesti dari sekarang melatih diri untuk tiap kali sholat itu jangan sampai kita keluar dari sholat belum merasakan lezatnya itu sholat. Walaupun dalam satu rakaat dulu. Kemudian kita train. Maaf, saya gunakan istilah training. Kita latih. Malam kita coba, tinggal 2 rakaat, berhenti sebentar, dirasakan lagi. Seperti yang saya pernah utarakan, contohnya orang yang makan nasi putih, tidak ada kuah, tidak ada apa, tidak pakai gula, tidak pakai apa. Nasi putih saja, saudara masukkan dalam mulut, nuwun sewu, lalu saudara kunyah sampai 36, 37 sampai 40 kali. Fa insyaallah saudara merasakan seperti ada gulanya. Sebab gula yang ada di dalam nasi itu tadi keluar. Karena saudara terus. Lah kalau kita sholat sambil noleh ke kanan ke kiri, lalu rukuk, lalu sujud, lalu assalamualaikum, Pak insyaallah tidak bisa, gulanya tidak bisa saudara rasa. Itu kalau diumpamakan orang makan, itu orang yang ngepol nasi gini dimakan terus ditelan, tidak pakai dikunyah sekali. Disinilah yang perlu kita sadari. Penutup khutbah ini, Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ighfirli wa li ummati, Allahumma ighfirli wa li ummati, Allahumma ighfirli wa li ummati. Kemudian beliau turun dari mimbar. Jadi penutupnya, innama yasiru ahadukum ila mawdhi'i arba'ati amrin. Jadi orang-orang pedagang, ingat, kamu nanti akan pergi ke tempat yang 4 jengkal lebarnya, 2 meter panjangnya. Penguasa-penguasa yang merasa dirinya kuat dengan serba alat-alat yang material. Ingatlah bahwa Anda pun akan pergi ke tempat yang lebarnya 4 jengkal itu tadi. Para guru dan ulama, ingatlah kalian semuanya tanpa pengecualian bahwa kalian semua akan digiring ke tempat yang 4 jengkal lebarnya itu. Wahai kaum ibu di rumah tangga, wahai kaum ayah, wahai anak terhadap ayah, ayah terhadap anak, semua tanpa reserve, kamu akan digiring ke tempat yang lebarnya 4 jengkal itu. Jadi hadis ini merupakan satu cambuk buat semua kepala. Tidak dikecualikan. Ulama pun masuk di sini. Orang kalau dia ingat bahwa dia akan digiring ke tempat yang lebarnya 4 jengkal itu, artinya dia mesti hati-hati, tidak sembrono, tidak berbuat semaunya, tidak menindakkan semau hawa nafsunya. Dan kalau dia salah, dia berhenti. Idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Lalu dia minta maaf. Karena apa dia minta maaf cepat-cepat? Karena dia akan digiring ke tempat yang 4 jari lebarnya, 4 jengkal lebarnya. Wa hakada. Dengan demikian, saudara-saudara, kita insya Allah selamat betul waktu kita digiring ke 4 jengkal tempat itu. Tapi ada di antara kita yang masih lupa. Lupa kalau mendapat nikmat. Kalau mendapat bala, insya Allah semuanya sambat, semua jerat-jerit. Kalau mendapat nikmat, dapat kedudukan, dapat kekayaan, dapat anak, dapat untung yang besar, itu biasanya tidak menyebut Allah sama sekali. Dan tidak ingat bahwa dia akan dimasukkan ke tempat yang 4 jengkal. Dia bangun rumah, dia buat dekorasi itu rumah, ratusan ribu. Dia buat gambar manuk-manukan, macam-macam. Sudah seperti dia tidak akan mati lagi. Dia tidak ingat lagi bahwa 4 jengkal menunggu dia. Ini orang patut disedahkan. Dan semua yang biasanya mendapat nikmat lupa kesudahannya. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, "Innama yasiru ahadukum ila mawdhi'i arba'ah." Wal amru bi akhirih. Wa milakul amal khawatimu. Yang kedua, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, usulul syarri thalatha. Al-kibr, al-hasad, at-tama'. Hasan Basri ini sebagaimana saya pernah sebutkan sepenggal dari biografinya orang ini. Ini orang besar. Ini orang tasawuf. Termasuk tokoh-tokoh tasawuf yang ketujuh.
Al-Junaid, termasuk Sayyidul Ta'ifah, Al-Hasan Al-Basri, Syaqiq Al-Balakhi, Ma'ruf Al-Karhi, itu macam-macam orang-orang itu semua. Dan masing-masing itu mempunyai zauq tentang bagaimana membersihkan batin untuk sampai kepada Allah dengan melalui suluk yang dia ambil dari sunnah Nabi SAW. Al-Hasan di sini berkata, pangkal kejahatan 3. Pertama, sombong. 2, dengki. 3, rakus dunia. Sudah jelas saudara akan mengatakan apakah saya ini sombong apa tidak. Itu nanti ada tanda-tandanya. Apa saudara nanti mau tahu saudara dengki atau tidak? Ada tanda-tandanya. Kalau mau tahu kita ini rakus dunia atau tidak, ada gejala-gejalanya. Kalau orang kedokteran mengatakan simptom. Nanti ada terapi. Apa terapinya? Ada. Nah, kalau saudara mau tanya, kalau ini pangkal kejahatan, lah pangkal kebaikan apa? Ma'asyiral muslimin, saya akan jawab satu persatu. Yang disebut pangkal kejahatan, karena sombong ini secara disedari atau tidak mengambil over ketuhanannya Allah. Dia nanti akan menentukan saya dan saya. Dia tidak pernah menyebut, jarinya tidak pernah menunjuk lain orang, apalagi kepada yang menguasai segala yang ada ini. Jadi apa-apa itu dinisbahkan kepada dirinya. Ciri-cirinya atau tanda-tandanya, orang ini suka bangga. Saya ini begini, saya itu begini, saya pernah kasih sama fulan itu, saya turunannya ini, saya banyak sifat bangga-banggaan. Ini tanda satu. Yang kedua, suka dijadikan ketua. Kalau dalam organisasi itu orang, wah aku kok di sekretariat, aku kepingin ketua, tapi tidak nyata. Dia kepingin kalau jadi ketua. Tidak becus pun dia senang kalau dijadikan ketua. Ini orang ada gejala. Gejala pangkal, salah satu dari pangkal kejahatan. Dan dia suka dipuji. Ini gejala-gejala, tanda-tandanya. Kalau orang tidak senang duduk tidak dipuji orang, ini orang ada sombong. Kalau orang mutawadhi, lawannya sombong. Apa tawadhu cara ini? Asor, rendah hati. Kalau orang asor dan rendah hati, dipuji itu tidak senang. Subhanallah. Jadi sebaliknya dari tadi itu. Yang satu kepingin dipuji terus, yang satu tidak begitu senang dipuji. Apalagi dipuji yang tidak-tidak. Jadi diumbul-umbul begitu dia senang. Seperti dibilang, wah kamu telah menyelesaikan tugasmu dan sekarang semua rakyatmu ini senang, gembira semua. Dia kira. Padahal tidak ada itu semua. Yuriduna yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka itu senang dipuji atas sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan. Apalagi yang sudah dilakukan. Tidak mau minta diejir. Nyokong 10.000 saja minta namanya ditaruh di nomor 1 dan disebut 10.000 rupiah. Tidak disebut apa-apa, tidak mau tidak disebut itu. Kalau mutawadhi dia bilang tolong jangan disebut nama saya. Apa bedanya antara yang satu dengan yang dua? Bedanya kecil tetapi penting. Bedanya ada sombong pada yang pertama dan tidak adanya sombong pada yang kedua. Jadi suka membangga-banggakan diri, suka membangkit-bangkit pemberian, suka dipuji, suka dijadikan ketua, dan lain sebagainya, itu semuanya termasuk gejala penyakit sombong. Lalu dengki. Dengki itu hasud. Dendam sama orang, benci. Kalau ada orang senang, dia sedih. Kalau ditanya, lah sampean kok mikir-mikir sedih ini, apa sampean yang ngasih ini nikmatan? Lah kok mikir-mikir gelo, getun, kenapa? Sudah wataknya gitu.
Itu hasad. Cirinya suka menyelidiki ehwal orang. Fulan itu kemana tadi? Ada apa dia di sana? Oh, tidak berhak saja kok tahu-tahu suka bicara begitu. Ada saja yang ditegurkan tentang ehwal orang. Ini tandanya ini orang ada hasud. Lantas kalau dia tahu orang itu salah, kesalahan orang itu dilaporkan kepada sebanyak mungkin manusia, teman-temannya. Dia maksudnya supaya orang itu tidak dapat pengaruh atau tidak dapat nama atau jatuh namanya, dia itu mumbul asosiasinya ke situ. Padahal relatif belum tentu. Lama berbahaya. Sebab kalau orang menggunakan emosi, perasaan, rodanya akal berhenti dan bergerak. Jadi kalau akal digunakan, emosi berhenti. Ya sama dengan saudara Forsnellen dengan alat-alat mobil. Kalau satu digunakan, yang satu berhenti, tidak bisa kerja. Kalau digunakan semua, tidak mungkin. Jelas saudara-saudara? Ya. Dan orang yang dengki suka ghibah. Apa ghibah? Gunam. Jadi ehwalnya orang dibicarakan di segala tempat. Ma'adallah, mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah daripada penyakit-penyakit tiga ini. Saya sering melihat orang itu kadang-kadang keluar dari rumah, masuk rumah lain untuk satu acara menggunam orang. Hobi sudah. Termasuk hobi. Lama-lama jadi hobi. Dan ini susah untuk dihilangkan. Tidak mungkin kecuali kalau ada orang yang ahli kedokteran rohani. Saya pernah sering mengatakan bahwa dokter rohani sudah tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada, sebab yang dokter rohani sendiri sekarang kepincut dengan dunia. Sudah hanyut. Illa man asamallah wa qalilun mahum. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang sedikit itu. Wa illa sudah tidak ada. Orang yang bisa duduk dengan istrinya, memperbaiki kelakuan istrinya yang ada congkak atau sombong, itu sudah jarang. Emma diumbulkan sekali istri itu, disanjung sekali. Jadi dia mempertuhankan istrinya. Istri mempertuhankan suaminya. Seakan-akan tidak ada rezeki kalau tidak suaminya. Itu semuanya yang memperbaiki ini akhlak yang rusak tidak ada. Yang ketiga, orang suka ghibah ini lama-lama dia kena saraf. Orang yang suka gulem, suka menyebutkan ini hal ehwal orang, itu lama-lama itu keluarnya suara dari mulutnya yang diterima oleh kupingnya, itu membuat semacam reflection, pantulan akhirnya dia takut bahwa gunemnya dia ini sampai kepada orang yang digunem. Dalam keadaan nervous dan takut, orang ini saraf. Akhirnya takut ketemu orang. Nah kalau orang-orang ya seperti mana saya katakan di Jamek, magic occultist. Jadi kalau orang yang bangsa percaya kepada kebatinan, dia bilang wah ini orang ada itu ada ini, coba bakarkan kemenyan di bawah sarungnya. Itu ya bukan scientific kedokteran ilmiah, tidak. Kedokteran khurafat itu mengatakan orang ini suruh bakari menyan di bawah sarungnya. Hatta insya Allah saudara bakari 1 kuintal menyan ini orang tetap saraf. Itu akibat dari perbuatannya. Kalau ada A ribah terus, siang malam dia ribah, habis ribah dia sumpah. Kalau dia betul-betul mukmin, yang sensitif, habis dia gunam orang, dia merasa seperti sumpah gitu. Apa ini ada semacam yang tidak cocok. Kalau dia tidak bisa tobat,
tidak pandai tobat, cepat, nanti itu ditambah lagi, sumpek lagi, akhirnya saraf. Takut orang, takut bayangannya sendiri, akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Akibat dari hasad. Saudara tahu waktu itu siapa yang senang? Syaitan. Sebab syaitan embaknya orang hasud. Jelas di dalam Al-Quran diriwayatkan bahwa waktu Allah SWT yang menciptakan syaitan, menciptakan Adam, mengatakan kepada seluruh makhluk dewasa itu, usjudu li Adam. Malaikat-malaikat semuanya tidak ada satu kecuali semua sujud pada Adam. Muncul setan mengatakan, ya Tuhan, makhluk itu kan engkau ciptakan dari tanah. Kami ini kan kau ciptakan dari api. Kami lebih kuat. Kami lebih afdal. Ana khairun minhu. Ana. Pertama kalimat ana atau perkataan aku dikumandangkan oleh makhluk terhadap Allah adalah detik itu, yaitu iblis. Karenanya Rasulullah SAW paling tidak suka kalau ada orang ditanya, tok-tok pintunya orang, man, ana, marah Rasulullah. Jangan bilang ana, sebut namamu. Jadi kalau tok-tok pintunya orang ditanya, sopo, Husain, Abdurrahman, Ahmad, begitu jawab. Jangan bilang aku sopo, gitu kan. Mestinya nanti orang bertanya, siapa kamu ini? Bahkan ada satu sahabat tanya, di ketuk pintu Rasulullah SAW, ditanya oleh Rasulullah, man? Dia bilang ana. Rasulullah bilang ana. Seperti menegur, jangan begitu caranya menjawab. Lalu masuk diajar. Kalau kamu ditanya siapa kamu? Husain. Jadi sebutkan namamu. Sekaligus orang tahu dan kamu tidak mengulangi perkataan yang tidak baik di saatnya diucapkan oleh iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, yang ketiga rakus dunia. Tentu saudara akan tanya, apa tanda-tandanya? Maaf saudara-saudara. Pertama, rupanya tanda-tanda itu banyak kita alami. Orang itu suka kenyang. Suka totoroso. yakni minta makanan yang zen-zen. Kalau dikasih makanan sedikit mutawadhi gitu, kok ngene suguhane endi satene endi kuning macam-macam ya kan. Suka. Nah, ini orang ketahuilah bahwa dia itu arahnya ke dunia. Kalau ahli akhirat sama sekali dia kasih apa saja diterima. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masuk bulan, keluar pendak 2 bulan tidak ngurupkan api di rumahnya. Ditanya Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, lalu makan keluarga Rasulullah itu apa? Makan kami cuma air dengan kurma. Lah kok urip? Lah kok jadi afdhalun nas? Yang totoroso ini jadi semakin bahlul, tidak tahu. Seorang kalau kuarapkan kata Sayyidina Ali, man akala katsiran syariba katsiran, wa man syariba katsiran nama katsiran, wa man nama katsiran fatahu waqtan katsir. Orang yang makan banyak, minum banyak, tidur banyak. Kalau tidur banyak, banyak waktu terbuang. Kalau sudah banyak waktunya terbuang, otaknya tidak bisa bekerja normal. Ma'asyiral muslimin. Jadi kita hendaknya mengerti pangkal-pangkal kejahatan ini supaya kita jauhi. Nanti dengan tanda-tanda tadi, masing-masing di antara kita sudah bisa mengerti. Orang yang suka senang-senang, ini tandanya apa? Rakus dunia. Min mahabbatid dunya, at-tama' ini termasuk orang yang suka senang, tidak mau kena sedikit pun godaan atau balak apa-apa. Saudara-saudara, saya kira 2 alinea ini telah saya jelaskan.
Tinggal barangkali yang perlu apa pangkal-pangkal kebaikan. Pangkal kebaikan juga 3. Iman billah. Ya sudah. Tidak ada kebaikan lebih besar dan lebih berarti, lebih efektif daripada al-iman. Ya, rukun iman itu perdalam. Yang kedua, mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Yang berkonsekuensi juga cinta kepada Rasulullah SAW. Yang berkonsekuensi juga mengamalkan apa firman Allah dan apa sabda Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-jihad. Perang fisabilillah atau berjuang melawan hawa nafsu. Seorang melawan hawa nafsunya itu jihad. Saudara kira kita umat manusia ini diunggulkan oleh Allah, dimuliakan lebih dari malaikat ini sia-sia, tidak ada imbalan apa-apa. Kita ini dimuliakan, kita lebih afdal dari malaikat. Begitu ayat-ayat Quran menunjukkan. Tapi saudara tahu apa sebab? Apa cuma begitu tok saja karena kita punya 2 mata yang hitam ini? Tidak, saudara. Karena kita dikasih oleh Allah SWT kemungkinan dan kebisaan, kebolehan untuk berjihad. Jadi dikasih nafsu. Nafsu yang bisa dipakai untuk kebaikan, nafsu yang bisa dipakai untuk kejahatan. Kehendak. Ya walaupun tidak kehendak mutlak, namanya semi kehendak. Tetapi itu pun juga bisa kita pilih. Jadi ada kehendak. Ada orang kehendaknya minta minum bir. Billah. Ada orang kehendaknya kepingin minum susu. Dua-duanya menggunakan kehendaknya. Yang satu menggunakan yang salah, yang satu menggunakan yang betul. Ini perjuangan. Jadi yang tadinya menggunakan yang salah itu bisa berjuang untuk memperbaiki kehendaknya menjadi memilih yang betul. Lalu dia diganjar. Karena ini kita afdal. Kalau malaikat tidak, malaikat itu sudah dicetak dan berbuat menurut cetakan itu. Sudah tidak ada nafsu malaikat untuk melihat perempuan, itu tidak ada sama sekali malaikat. Sama malaikat tidak ada syahwat, tidak ada apa lain. Lalu kita melihat perempuan, lalu kita banting setir, banting mata, tidak melihat turun. Ini ada fadilahnya, ada pahalanya. Sebab kita berjihad melarang, tadinya kepingin kita lihat, kita putar. Lah kalau ditonton saja lihat ini sampai kita kena radiasi, ya salah sendiri. Jadi di sinilah ada jihad. Ini termasuk pangkal kebaikan. Saudara-saudara, beginilah kupasan atau ulasan tentang isi diktat yang ke-22 ini. Semoga jelas dan bisa membawa kita semua untuk lebih bernafsu beramal baik. Termasuk yang pertama kali pembicara ini sendiri. Acara berikutnya yaitu tanya jawab. Kalau masih ada harus dibaca. Silakan. Seorang wanita menunaikan kewajiban dan tanggung jawab sebagai istri dan ibu rumah tangga. Sedang suaminya termasuk orang malas, tak mau berjuang menunjukkan kepada Allah. Apakah istri seperti ini akan mendapatkan pahala berjuang fisabilillah sebagaimana penjelasan Ustaz pada kita Islam dan Islam? Saudara-saudara, khusus penanya yang terhormat, kita mendapatkan sesuatu pahala itu pertama-tama dari akibat niat kita. Kalau niat ibu rumah tangga atau niat sang istri berbuat tadi karena Allah, karena sebagaimana yang dikatakan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai istri sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka dia dapat pahala yang seperti disebut oleh Rasulullah SAW. Malasnya sang suami itu tidak menjadi akibat atau tidak mempengaruhi pahala yang besar yang diterima oleh sang istri. Sebab yang ini bekerja sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, yang tadi tidak bekerja atau bekerja tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua yaitu suami memilih malas, yang istri memilih berjuang dan bekerja. Ini dapat pahala.
tidak terpengaruh oleh malasnya sang malas tadi, sang pemalas tadi. Jadi jelas bahwa sang istri mendapatkan pahala tidak kurang sedikit pun dari pahala-pahala yang ditentukan oleh Allah kepada perempuan-perempuan dan wanita-wanita pejuang-pejuang bagian rumah tangga sebagaimana istri-istri sahabat radhiyallahu taala dulu. Sekian. Semangat menuntut ilmu selalu berkobar, sedang kemampuan mengamalkan ilmu itu sangat minim sekali. Apakah pintu taufik bagi orang tersebut dapat terbuka? Mohon penjelasan. Pintu taufik itu selalu terbuka. Kita minta atau tidak minta, ini salahnya kita. Kita harus tetap meminta taufik, memohon taufik. Jadi baik nafsu untuk mengamalkan ilmu itu besar dan berhasil kita amalkan, atau belum semuanya kita amalkan, atau tidak kita amalkan sama sekali, maka permohonan kita akan taufik itu harus tetap kita mintakan. Harus tetap kita kerjakan secara rutin. Misalnya si A, alim, belum bisa mengamalkan semua ilmunya. Dia mengamalkan 10%. Taufik, pintu taufik terbuka di mukanya. Apalagi kalau dia mohon, bisa lebih, bisa mendapat lebih. Yang celaka, kalau tidak ada nafsu dan semangat atau gairah untuk pengamalan, sedang penumpuan ilmu tetap, dan permohonan kepada taufik tidak pernah diajukan kepada Allah. Ini celaka. Jadi kalau dalam pertanyaan ini pintu taufik tetap terbuka, asal dimohon, dimintakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kena hukum kisos, tapi saat itu tidak dapat menjalankan karena bukan di negara Islam, apakah orang itu nanti di akhirat akan disiksa sebab dosanya itu? Saudara penanya yang terhormat, segala dosa tanpa ada kecuali syirik, segala dosa bisa diampuni oleh Allah. Kalau diampuni tidak disiksa di hari kiamat. Dari mana bisanya diampuni? Kalau dia mohon ampun dan taubat dengan syarat-syaratnya yang cukup. Jadi seorang yang wajib kena qisas, tapi karena negara bukan negara Islam tidak dikisos. Katakan saja seperti penzina yang muhsan, wajib dikisos tapi dia tidak kena kisos. Lalu apakah dia disiksa? Ya sudah jelas disiksa kalau dia tidak mohon maaf. Tapi kalau dia mohon maaf dan taubat dengan janji bahwa dia tidak akan kembali lagi berbuat begitu, mengeluarkan segala kekuatannya untuk berbelanja, sedekah dan lain-lainnya, fa insyaallah itu diampuni oleh Allah SWT. Dan bukan saya yang menjanjikan begini, Allah sendiri. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan. Namun selain itu Allah bersedia memaafkan. Ya sudah jelas dia yang menjanjikan. Nah, soalnya apakah kita mohon apa tidak? Ini soal kita. Silakan. Bagaimana hukumnya uang yang diterima dari hasil pertunjukan, bioskop, biduan dan lain-lainnya? Saudara penanya, segala yang diterima itu bernapaskan benda aslinya. Kalau maaf-maaf, air peceren kita saring dengan kain tapis, kain yang baik, itu tetap air peceren juga, air got. Jadi bagaimanapun halusnya saringan, maka yang keluar dari saringan itu tetap air got. Dan air got tidak akan ada orang waras pikirannya mau minum, apalagi dengan lahapnya diminum. Juga ya lain-lainnya seperti maaf-maaf di masjid yang seperti air kencing dan lain-lainnya. Kalau itu disaring dengan saringan sutra yang bagus, yang halus, barangkali ada karang-karang atau apa keluar sama sekali, apakah masih ada orang yang mau minum air kencing? Ya tetap kencing, jadi tetap haram. Jadi yang keluar dari hasil biduan, karena biduanisme adalah diharamkan, ya nyanyi-nyanyinya perempuan dengan gayanya, dengan macam lenggak-lenggoknya sampai orang rusak akhlaknya, itu sumber pencarian yang haram. Lalu dia makan daripada itu, dia makan haram.
atau daripada bioskop. Juga dia makan haram. Bioskop diputar di situ film-film yang bukan main merusak bangsa kita ini. Jadi saya makan hasil dari pencarian yang mana bangsa saya rusak karena pencarian saya ini. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang dekat-dekat pencarian seperti itu. Jelas. Barang kita saksikan pertemuan-pertemuan di masyarakat kita ini dibuka dengan basmalah dan ditutup dengan hamdalah. Apakah itu pernah dijelaskan oleh Nabi? Saya tidak ingat dengan persis. Tapi yang sudah jelas Rasulullah SAW bersabda, tiap persoalan yang penting yang tidak diucapkan lebih dahulu, tidak dibuka dengan bismillah, maka itu persoalan jadi ajdam, seperti mau diumpamakan itu seperti tangan yang kete. Maaf. Ada yang bilang aqta. Dalam hadis yang lain bahwa aqta. Jadi persoalan-persoalan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah itu seperti tangan yang buntung. Nah, siapa yang mau dapat seperti begitu? Ya sudah, lebih baik kita mengucapkan bismillah. Penutupan juga alhamdulillah bahwa Tuhan telah menakdirkan kita bertemu untuk mencari ilmu atau membicarakan barang yang penting sampai selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagaimana dalam ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang ingin mendapat takaran yang penuh, takar-takaran yang penuh dari pahala, maka waktu dia tutup majelis-majelisnya, hendaknya dia baca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ila akhirih. Jadi ada juga alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi kalau maksud penanya apakah ada hadis yang letterlek bahwa Nabi membuka cuma dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah, saya tidak ingat ada. Tapi yang sudah jelas sandaran hukumnya ada. Hadis-hadis yang lain seperti mana saya sebut tadi cukup kuat untuk dijadikan dalil bahwa itu bisa kita gunakan bersama-sama. Sekian. Pertanyaan yang terakhir, apakah hukumnya orang mohon penjelasan? Mestinya penanya ini datang kepada saya jawab 4 mata. Tetapi ya apa salahnya, barangkali banyak manfaat buat kita semua. Onani itu mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Itu diharamkan. Kecuali dalam mazhab Abu Hanifah, kalau dia sampai harus memilih antara masuk ke gelanggang zina atau mengeluarkan dengan tangan sendiri, dikeluarkan syahwatnya dengan tangan sendiri, tidak diharamkan. Sampai dia pun mengatakan sebenarnya musabab zina sudah hampir bisa ditutup bagi seorang yang arif dengan minta daripada istri itu untuk menikahkan dirinya lebih dahulu kepadanya. Jadi diminta pada perempuan itu untuk mengatakan saya menikahkan diri saya kepadamu dengan mas kawin sekian. Itu laki-laki mengatakan saya terima nikahmu dengan mas kawin sekian. Saksinya bisa diatur kemudian dan lain-lainnya. Supaya semua itu tidak masuk dalam zina. Kalau sampai itu tidak berhasil, lalu dia maaf mengeluarkan maninya dengan tangan, itu daripada dia ke zina, lebih baik itu dari bab ikhtiyar akhaffud dharrain. Sekian selesai pertanyaan-pertanyaan, dan marilah kita bersama-sama mendoa kepada Allah. Ya Rabbana ya Rabbana bi annana sarafna wa annana asrafna علينا الوفاء واغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وهذه الرواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلال وكل ذي محبة أو خيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين رب أجمع فضلا وجودا منا لا بالكتاب منا
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين